1. Dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peraturan yang mengatur secara spesifik tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah adalah A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, D. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Administrasi Kependudukan, E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur secara spesifik tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta hubungan antara keduanya dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan mengenai desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang menjadi dasar pembagian kewenangan tersebut. 2. Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, SIAK, salah satu prinsip utama pengelolaan data kependudukan adalah A. Berbasis cloud untuk mendukung akses lintas negara, B. Tersentralisasi dengan data otoritas tunggal di tingkat daerah, C. Tersentralisasi dengan data tunggal di tingkat nasional, D. Terdesentralisasi dengan data dikelola penuh oleh pemerintah daerah, E. Terintegrasi langsung dengan data imigrasi dan perbankan. Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, SIAK, prinsip utama pengelolaan data kependudukan adalah tersentralisasi dengan data tunggal di tingkat nasional. Hal ini berarti data kependudukan yang dikelola oleh pemerintah pusat berfungsi sebagai sumber data otoritatif dan terintegrasi di seluruh Indonesia, yang memungkinkan pengelolaan dan pemantauan data secara nasional dengan akurasi dan konsistensi yang lebih tinggi. 3. Seorang administrator database kependudukan perlu memastikan integritas data. Salah satu metode dalam database untuk menjaga integritas referensial adalah A. Normalisasi data hingga level 5NF, B. Penerapan backup dan restore secara berkala, C. Penggunaan foreign key pada tabel-tabel terkait, D. Penggunaan indeks pada tabel dengan jutaan baris, E. Penghapusan data yang tidak relevan secara berkala. Dalam konteks database, integritas referensial merujuk pada mekanisme yang memastikan bahwa hubungan antar tabel tetap konsisten. Salah satu cara untuk menjaga integritas referensial adalah dengan menggunakan foreign key pada tabel-tabel yang saling berhubungan. Foreign key ini berfungsi untuk memastikan bahwa nilai di kolom tertentu dalam satu tabel hanya dapat berhubungan dengan nilai yang ada di kolom lain pada tabel yang berbeda, menjaga konsistensi data antar tabel. Metode lainnya, seperti normalisasi atau penggunaan indeks, juga penting, tetapi dalam konteks menjaga integritas referensial, foreign key adalah jawabannya. 4. Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahiran yang dilakukan di luar batas waktu 60 hari memerlukan A. Surat keterangan dari bidan atau rumah sakit, B. Putusan pengadilan negeri setempat, C. Pengsahan dari kepala desa atau lurah, D. Verifikasi ulang oleh Disdukcapil Kabupaten Kota, E. Persetujuan Kepala Disdukcapil di tingkat provinsi. Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahiran yang dilakukan setelah melewati batas waktu 60 hari sejak kelahiran, perlu dilakukan melalui proses putusan pengadilan negeri setempat. Proses ini untuk memastikan legalitas pencatatan kelahiran tersebut, agar dapat tercatat dalam dokumen kependudukan dengan sah. Pada umumnya, dalam hal ini pengadilan akan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar batas waktu 60 hari tersebut sah secara hukum dan dapat diterbitkan akta kelahiran. 5. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan data SIAK adalah risiko keamanan data. Solusi yang paling sesuai untuk meminimalkan risiko ini adalah A. Menerapkan sistem firewall di setiap perangkat pengguna, B. Memberikan pelatihan tentang enkripsi data kepada seluruh penduduk,
C. Memperkuat sistem autentikasi berbasis multifactor authentication, MFA. D. Menggunakan algoritma hashing pada data berformat angka. E. Menyediakan cadangan data di perangkat eksternal seperti hard drive. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan data SIAK adalah risiko keamanan data, mengingat data kependudukan sangat sensitif dan penting. Multifactor Authentication, MFA, adalah solusi yang sangat efektif untuk meminimalkan risiko keamanan. Dengan menggunakan MFA, pengguna harus melewati lebih dari satu lapisan autentikasi, misalnya, kombinasi kata sandi dan kode yang dikirimkan ke perangkat lain, sehingga meningkatkan tingkat perlindungan terhadap akses yang tidak sah ke sistem. MFA mengurangi risiko akses ilegal ke data kependudukan dan membantu menjaga kerahasiaan serta integritas data yang ada dalam SIAK.